Selamat Natal dan Tahun Baru, saudara. Haleluya. Saya di malam Tahun Baru disuruh menyampaikan pesan Tuhan, saudara. Tapi sebelum itu jauh saya dikabarin tanggal 31 harus menyampaikan pesan Tuhan. Ngomong berat enggak? Puji Tuhan, sebelum itu Tuhan berbicara dengan hidup saya. Dan ketika saya ditawari tanggal 31, saudara Charlie, kamu harus menyampaikan pesan Tuhan. Amin. Bukan memang kamu sudah dapat? Sudah. Tuhan sudah bicara dengan saya untuk tahun 2021. Kalau saudara lewati jalan hari ini, saya ngomong sama teman-teman, saudara. Kalau kita tahun baru, tanggal 31 tahun baru itu, rame-rame nyumlet mercon, kembang api ya. Saudara lewati itu dengan thank you, tahun baru dengan pesta. Tapi tahun 2020 ini menurut saya adalah tahun baru yang paling hening, paling tenang. Menurut saya paling tidak ada apa-apa. Tapi saudara, ketika melewati tahun itu, ting, 00 gitu, lewat. Tak. Saudara pernah nggak menoleh ke belakang? Pernah nggak? Ketika 00 lewat, ting, saudara lihat ke belakang. Ketika saudara melihat ke belakang, saudara akan bisa mengucap syukur. Kenapa? Tuhan gandeng saudara. Amin. Saya ketika melewati, saya berkata, God, thank you. Apalagi untuk pengusaha ya, malah mengucapnya lebih syukur. Kenapa? Digandeng melewati. Gandeng melewati itu jalur itu saudara. Tahun baru yang menurut saya adalah tahun baru yang mengucap syukur. Thank you. Aku melewati 2020. Kita buka di Kejadian 26, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat pertama dan ayat yang ke-12 kita lompat, saudara. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Kita lompat di ayat yang 12. Maka ketika Ishak di tanah Filistin di Gerar, maka menabuhlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tadi pembukaan saya berkata, Anda ngelewatin tahun 2020, ketika sampai sekarang, saudara akan mengucap syukur. Betul? Tuhan yang dikatakan Immanuel, God with us, benar-benar bersama kita. Amin. Tahun 2020 dunia berkata gelap. Apalagi Desember dimulai dengan COVID yang terbaru. Saya nggak tahu COVID apa, terserah. Dimulai yang baru. Semua kacau, bingung. Ayo berdoa. Dan Tuhan berkata, 2020 engkau lewati, 2021 ada janji Tuhan buat hidup kita semua. Amin. Dimulai ketika Ishak pergi ke tanah Gerar. Kenapa? Karena ada kelaparan, kekeringan. Dan bukan yang pertama. Tetapi yang ajaib adalah Ishak menabur di Gerar. Ishak yang adalah seorang peternak, tiba-tiba dia menabur benih, saudara. Dan dikatakan tahun itu menuai.
Tahun 2021 akan terjadi switching, perpindahan, saudara. Hari ini gereja kami lagi ada Pak Daniel Panji. Saya tadi perjalanan dari Semarang ke sini, dengerin streaming saya. Dan dia berkata, khotbahnya bagus. Switching, ada perubahan. Tahun 2021, seperti Ishak, dia menabur. Yang dulunya dia seorang peternak, tiba-tiba dia berubah menjadi seorang petani. Tahun ini, saudara jangan jadi orang yang kaku. Pokok men aku buka toko. Ketika Tuhan berkata, mulai keliling. Pokok men raiso. Kalau wes pokok men tuh 10 pokok, saudara. Jangan ditempelkan yang gangnya loh, 10 pokok seragam iki. 2021, oh saudara jadi orang yang fleksibel, melt. Orang yang gampang dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan. Orang yang kaku, aku iki kerjane nggih sepatu, tahun iki kowe dikon gawe gelas. Pokok men ujungnya maut, saudara. Kalau hari itu Ishak berkata, wah aku peternak kok mbok kon nabur, macul ra iso. Apa nak Ishak itu anak mami? Betul? Anak mami diketak sama Ismail. Ismail sak bojone diusir, saudara. Ngeri loh. Anak mami. Panas mungkin dipayungi sama Abimelekh. Nggak entuk. Anak mami. Tapi tahun itu, ketika kelaparan, terjadi perubahan. Ketika dunia berkata, peteng dedet, kita punya Tuhan, Allah Immanuel. Dia terang yang datang untuk hidup kita. Amin. Kalau hari ini hidup saudara saya, kalau di gereja saya rodok vokal, saudara, dengan jemaat. Kenapa? Lu ngomong wani, nomor siji nek lu ngomong. Yuk lu ngomong yuk, nomor siji. Ndang gagian adusnya paling cepet. Lu ngomong gereja, panggone virus gereja. Saya sampai, apakah gereja ini sudah begitu rendahnya sampai dikatakan itu tempat virus? Tapi kalau mbok ajak, lu ngomong mangane ngene restoran sampai apa? Event itu guduk kumpul gitu toh. Wakeh pun dia akan rawe-rawe lantas malang-malang putung. Tapi lo jadi gereja ora iso. Gereja itu kita streaming kan bisa. Tapi hari ini puji Tuhan, tempat sini orang yang akan cintakan Tuhan. Tak kasih tahu saudara. Ada satu hal yang menakutkan. Dari penelitian, kalau sampai nanti gereja buka lagi, minimal jemaat 30% akan hilang. Kenapa? Hari ini kita tidak loyal. Kenapa? Streaming. Kemarin saya makan malam sama timnya dari Pak Daniel Panji, dan dia berkata, saya kadang-kadang nakal Pak. Mendengarkan puji-pujian di GBI, kadang-kadang lagu pertama kedua lompat ke Mawar Sharon. Nanti kadang-kadang lompat di JKI, lompat Pak Niko, Pak Gilbert, terus Pak Victor ngomong, terakhirnya mbok tutup toh ento apa. Bingung. Saudara, 2021 percaya. Seperti saudara melewati tahun 2020, saudara akan melewati 2021 dengan kemenangan. Amin. Bukan wes Allah asal melangkah yang penting tekan, enggak. Ada janji. Maka menuailah di tahun yang sama. Tapi harus berani switching, saudara. Berubah. Kadang ada yang lama ditinggal, tapi ada yang ditambahi hal yang baru. Saya tidak tahu saudara tipe yang mana, karena saya tidak mau melihat pandangan nuding wong, kowe gambarane wong kowe kok ngene ndak mau. Terlarang hukumnya buat saya. Saudara yang menentukan sendiri dengan Tuhan. Tapi sebelumnya di ayat 25, ayat pertama, ada hal yang lucu, saudara. Kejadian 25 ayat pertama sampai habis, nanti saudara dibaca di rumah. Ada hal yang lucu. Abraham mengumpulkan anak dari Keturah, istri gundiknya, yang diperkirakan Keturah itu juga Hagar. Saya tidak tahu. Ada analisis dari orang-orang Yahudi, saudara. Dikumpulkan semua anak-anaknya.
Setelah itu dibagi hadiah kepada Ishak, anaknya yang dari roh diberikan semua, tetapi yang dari daging diberikan upah hadiah. Kalau saya memberikan hadiah itu kan seneng tuh saudara, betul? Kayak pasar mula aja dikasih Tupperware yang dapat sudah seneng minta ampun, betul? Tapi kepada anak kita sendiri yang lahir dari darah daging kita, mosok meh mati, kok tak kayak apa Tupperware kan ya, tidak menyalahkan Tupperware-nya, tapi kan ya lucu. Biasanya meh mati bagi bondo, ki tanahku sekian hektar, kayak kue dikelola sapiku kabeh. Tapi kepada anak-anak dari daging diberikanlah hadiah iPhone, Oppo. Kalau saudara dapat iPhone senang ya, untuk hadiah iPhone senang. Wes jingkrak-jingkrak ali lunga gereja. Tanda tanya saudara. Saudara itu dari daging atau dari roh? Betul? Tapi kalau saudara berkata, aku memberikan bangsa-bangsa sama kamu, terima saudara. Karena saudara adalah anak-anak roh. Kalau saudara sudah diberikan iPhone, sukacitamu melebihi apapun. Duh, Gusti, ampun. Diberikan hadiah kepada anak-anak dari gundik-gundiknya. Tapi kepada Ishak diberikan semuanya. Itu menandakan Ishak sebagai ahli waris yang sah. Dan setelah itu diusirlah anak-anak itu menjauhi Ishak. Saudara baca nanti selesai, diusir sama Abraham, disuruh pergi meninggalkan dan menjauhkan Ishak ke tanah timur. Setelah ayat itu selesai, muncullah ayat yang ke-26. Terjadilah kekeringan dan Ishak mulai menjadi orang yang lehleka, orang yang sanggup pergi dan menjadi orang yang bertanggung jawab. 2021, semua yang gandoli kue, gandoli hidup saudara, lepaskan semua. Gandoli iki kaya apa to, Pak? Nah, iki cah iki to. Nah, HP ini masukin dulu, nanti bahagia mbak HP. Aku mau kirim. Saudara tuh menggandoli ini kayak gini, saudara. Saudara harus ke sana, ini digandoli. Tahu? Makasih. Yang gandoli hidup saudara harus pergi semua. Amin. Saya ada minimal 4 hal, tapi saya tidak mau bahas itunya. Tapi saudara harus melepaskan yang namanya perselisihan. Saudara harus melepaskan yang namanya jerat. Saudara harus melepaskan perbantahan. Saudara harus melepaskan ingin sugih. Karena firman berkata, saudara, kalau kamu memburu kekayaan, kekayaan itu bersayap, mabur. Saudara tidak bisa ngejar burung. Saudara hanya bisa menjerat burung, tidak bisa mengejar burung. Coba ngejar ayam loh saudara. Kamu balapan atau sama ayam. Saya punya ayam tak culke, oyak ayame. Semakin boyak, semakin dia terbang tinggi. Tapi semakin dijerat, dikasih makan, dia akan semakin mendekat. 2021, semua yang gandoli hidupmu harus melepasnya. Apa? Utang. Anak mau sing demene utang, saudara. Hobimu apa utang? Utang makin berutang, makin utang sampai mentok. Akhirnya kiri entek. Lepaskan semua itu. Amin. Pak, aku senangannya utang. Tahun 2021 aku harus berutang. Lepaskan. Mosok Tuhanmu itu bukan Tuhan yang bisa memberkati kamu sih. Betul? Kok apa kowe ora percaya bahwa Tuhan yang hidup itu yang namanya Yesus Kristus ngasih kamu? Saudara nggak percaya? Lepaskan itu. Yang kedua, saudara harus melepaskan yang namanya perbantahan. Tidak usah berbantah. Perbantahan itu menghasilkan ngelak, saudara. Haus. Betul? Coba ngomong terus. Isinya cuma ngombe. Nyugih ke pabrik ngombe dan lepaskan itu. Firman berkata, bila ada perbantahan, jauhi itu. Tidak ada gunanya. 3, perselisihan. Ada orang tuh hobinya tarung, saudara.
tarung ngomongan, tarung mulut, tarung tenanan, seneng. Saya ini lagi ada orang minta didoakan. Nopo Pak? Rebutan tanah 1 hektar di desa. Wes tekan MA. 1 hektar tekan MA. Yesus Kristus Tuhan Pak. Duitnya piro? 1 M Pak, tekan MA. Uruso dewe. Kesel. Tinggalkan itu. Saudara yang punya utang hari ini, dan cepat dilunasi. Amin. Caranya apa? Sembayang. Nek caranya takon aku ya bingung caranya apa. Tapi sembayang. Saya punya kesaksian. Saya ini pengen ganti mobil. Ini ada istri saya nih. Tapi kondisi corona gini yang gak apa ganti mobil, betul? Tidak ada bergunanya ganti mobil. Akhirnya saya memutuskan sama dia, nggak usah ganti mobil. Wes ben, wong mobilnya dijai lungon dindi ya ora mogok, betul? Aman, sentosa. Yang penting kan ada bensinnya, betul? Saudara punya mobil bagus, nggak ada bensinnya percuma. Mobilmu elek tapi ada bensinnya, puji Tuhan, bisa lungon dindi, bisa lungon Semarang, ya toh? Saya betul. Enggak jadi. Desember awal, saya bangun tidur. Dan tiba-tiba ketika habis berdoa, di sini kata, saatnya. Saya kok saatnya sudah mudeng. Berarti ini ganti Tuhan. Saatnya. Saya ngomong sama dia. Kita ganti mobil. Lah berarti mobilnya didol. Masuk disimpeni. Dol. Nah, terus, payu piro? Terserah. Terus ganti apa? Pasti nanti Tuhan, kowe pengen apa? Saya ditanyai sama, pingin apa? Ini kejadian anyar, fresh, metu teko oven ini saya. Habis itu, saya ngomong sama dia, Dol, ditawake sama temennya, dapat punya mobil saya. Istri saya keluar kota, istri saya tak naikin mobil besar, saudara. Jeep gede. Orangnya kecil naik jeep gede, itu keren, tidak ada yang wani nabrak. Nah, dalam perjalanannya, saya ditawari beberapa dan anak saya dengan hikmat dari Tuhan berkata, Papi, Pak, kalau mobil ini kayak orang tua, mobil yang ini aja, ya kayak anak muda, harganya sih boleh. Gitu. Saya berkata, mau ribut sama anak saya minta yang A, yang kayak tua, enggak apa-apa, tapi irit, gitu. Anak saya enggak mau. Terus saya diomongi Pak Heng, yes, ini aja, ngikuti anakmu lah wes daripada anakmu ribut. Hari ini orang laki-laki tunduk sama anak-anaknya, bukan tunduk sama istrinya. Kowe ra ya, Kus, kowe tunduk mbek bojomu ibu anakmu. Saya tunduk, disuruh tunduk sama anak saya. Wis ra apa-apa, tunduk sekali-sekali ra apa. Belikan, saya tawar mobilnya yang punya luar biasa, Saudara. Mobilnya nggono sik Pak Cali, ora enak balikke. Engko nek mbok bayar ora enak balikke meneh. Jadi kowe ora rugi, tuku piro tak bayar lulas. Tapi masalah ning siji napa? Duitku kurang. Lah kowe gelem ra? Ra masalah. Cicilo sak karepmu. Sak senengmu kowe meh nyicil piro sak senengmu. Gawono mobile. Lho iki serius. Serius sampai orangnya tak culik yang punya mobil, Saudara. Masukkan mobil bawa pergi. Di mobil tak aniaya, serius. Model kejem lagi ya toh. Sampai balik itu hujan-hujan tak lepas kayak di pinggir jalan, hujanan mobilnya tak bawa pergi. Enggak telepon saya juga yang punya mobil, luar biasa loh Saudara. Saudara harus cari kayak gitu, beli mobil. Saya diajari teman, ini dia beli 2 bulan baru dibayar mobilnya sudah direget dibayar. Dia ngomong, nah enak tak balik. Saya juga tak bawa pergi. Dan yang punya ya diem aja, enggak telepon saya, enggak ngapain, enggak urung tak bayar, enggak telepon. Tidak ada DP-DP-nan. Oh no, nek rusak balik no, tak ganti. Wah aku ngomong, kowe kok tahun ini luar biasa. Bocah ini, ya guyu gitu toh. Akhirnya oke, tapi sebelum itu saya sembayang kepada Tuhan. Saudara perlu itu. Tuhan, satu hal, saya tidak mau berhutang. Even dia mau ngutangi saya tidak mau berhutang. Saya mau sebelum tahun ini habis 2020 lunas. Amin. Sembayangnya di mana? Di WC. Enggak sadar dong. Saudara sembayang kesuwen toh.
Tuhan ini bingung, ini permintaan ngomong iki apa? Kita bingung tuh. Betul enggak? Coba kalau anaknya Markus ngomong, "Pah, sak janjane ini loh, Pah, ini bagus, ini bunganya bagus ya, Pak." Intinya dia main jaluk duit muter. Markusnya, "Sak janjane anakku ki main jaluk apa?" Betul? Kita kan sering kali begitu loh. Saudara kalau minta duit sama Tuhan, menurut saya saudara akan glesot, nyembah, tangi jam 4, duduk, tangi. Terus kayak persembahan, Markus kayak persembahan. Saudara tidak simpel. Firman sudah berkata, kalau mau berdoa, yang dilakukan apa? Terapkan bocah kita. Apa? Gampang, masuk kamar, kunci pintumu lalu berdoa. Kan harus diajari toh. Betul toh? Gue lakukan kira, menurutku enggak. Sudah tahu patternnya. Alah Tuhan, aku harus mendengarkan suaramu audible. Aku harus berdoa di Bengawan Solo. Swen saudara. Tutup pintumu, berdoa. Saya tak tutup pintu toh. Di mana? WC toh. Tutup pintu berdoa. Berdoa. Tak tutup sama-sama toh. Alkitabiah toh. Tutup pintu WC. Keluar dari WC, telepon berdering. Pak Cali, opo Bu? Kemarin kan Bapak ke rumah saya, betul, aku ke rumahmu. Mbok jai ngopi, betul. Di tengah-tengah ngopi, Tuhan berkata kepada saya, dia sudah mempersiapkan amplop, saya dolan, dipersiapkan amplop, saudara. Saudara belum pernah toh? Dolan, wes dikei kopi, dikei amplop, belum? Sembayang, terus jadi. Saya dikasih amplop. Ketika dia mau ngambil amplop, Roh Kudus ngomong sama dia, duitnya yang mbok kei kurang, harus mbok tambahin jumlah sekian. Orang ini tidak ngomong sama saya langsung to the point karena tidak duitnya yang ATM. Terus dia ngomong sama saya, jadi saya disuruh Tuhan, harusnya itu amplopi Pak, tapi dikongkot Tuhan nilai tertentu, dan suruh memberikan saya. Menurut saya ada pesan penting itu. Oh betul Bu, pesan pentingnya. Saya enggak tedeng-alang-alang untuk, saya juga akan berdoa. Swen saudara. Delay, kayak 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, delay. Terlambat saudara, terlambat ria. Salah sambar bener. Kenapa? Memang aku lagi butuh. Nilainya tepat persis nek dikurangi dengan perpuluhan. Loh serius. Ya wes. Aku mau terima kasih ya Bu. Dia ngomong, jangan terima kasih dulu. Kenapa? Karena belum memberi uang. Oh ya wes, nanti naik beri uang. Oke, coba. Saya dimarahi. Hari yang saya tunggu-tunggu, betul. 5 hari menjelang tutup tahun, Tuhan genapi semua lunas. Yang tak kirimi duit, yang duwe mobil, lho Pak kok cepet meneh? Kowe ngenyek. Nah, hati-hati, kowe ngenyek iki misane to. Kowe ora pernah tahu bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Kalau dia memberkati saya tahun 2020, dia yang sama akan memberkati saya 2021. Daud berkata dalam lembah kekelaman, aku ada di sana. Kalau hari ini saudara berkata kelep peteng, dia ada di sana. Amin. Sekarang cuma satu, saudara. Saya harus melepaskan semua yang mengikat hidupmu, semua yang membelenggu hidupmu. Paulus berkata, aku melepaskan semua beban. Urip tanpa utang ki happy, makan segoyah sambil happy, tambah grek tambah happy, jangan jangan asem sayur asem tambah happy meneh. Nganggo sandal jepit happy, nganggo sepatu biasa happy, sepatu apik happy, baju apapun happy. Saudara harus melepaskan itu semua. Amin. 1, ojo hobi memegangi yang bukan harus kamu pegangi. Tahu saudara? Yang bukan harus kamu pegangi, lepas, rilis. Saudara akan berkemenangan melihat. Amin. Saudara tahu orang, terutama ibu-ibu ini, maaf nih, kalau dia sudah sakit hati, sulit melepaskannya. Bisa lepas ketika mati di liang kubur, kadang dibawa. Makanya ada setan gentayangan, sundel bolong, pedian. Itu karena apa? Dendam
dibawa masuk dalam kubur. Lepaskan itu semua, ibu-ibu. Amin. Saudara mau maju ning altar ini, nangis gerung-gerung sampai umbelen ngalir loh. Tapi kalau saudara tidak melepaskan itu, saudara tidak pernah akan kemenangan. Caranya parani. Lepaskan blessing dengan cara hadapi. Amin. Face to face. Saudara akan berkemenangan. Saya ini dulu orang minder. Kalau sudah kena masalah ketemu orangnya itu loh. Jelek saya. Tapi Tuhan mau ngomong, enggak. Hadapi. Kamu harus ada di atas perasaanmu. Kamu harus bisa ngontrol perasaan. Dan saya lakukan, saudara. Hadapi. Ketemu jebret, saya tidak menghindar, tidak melengos, tak salami. Kowe rak gelem nyalami aku nyalami kowe. Sing salah kowe, aku menang. Berkemenangan itu. Tapi nek kamu ketemu benci, menghindar, saudara akan ketemu lagi, menghindar lagi, saudara akan ketemu lagi. Berkali-kali kesempatan Tuhan berikan. Ibu-ibu, kalau dendam sama suaminya, parani peluk. Aku sayang mbak kowe pah, tinggal, ya toh. Oh, bojoku kok edan. Penane parani meneh. Saudara berkemenangan. Amin. 2021 lepaskan semua. Amin. Saya ngelelek, colke. Ojo dicekeli, sampah kok dipegang. Yang megang sampah kalau jalan di jalan-jalan itu cuma ada 2. Memang dia petugas sampah. Yang kedua satu, yang itu lepasan itu. Ngakar di pinggir jalan, digeser. Saudara mau? Anak Kristen yang dikatakan anak raja nggak ekra-ekra sampah, nganggo baju soek-soek, mau? Jangan pernah mau. Lepaskan itu semua. Amin. 2021 Tuhan berkata, ketika saudara lepaskan itu semua, Tuhan akan berikan double sama hidupmu. Tuhan akan berikan switching atas hidupmu. Tahun 2021, saudara harus bisa menyatakan peperangan rohanimu jadi nyata. Profetismu jadi apostolik. Amin. Kalau saudara profetis, terus saudara tidak akan menerima apa-apa. Saudara jadikan itu. Amin. Sudah saatnya kita harus switching semua, saudara. Puji Tuhan, umat Kristen, umat Katolik ini luar biasa. Semua agama belum ada yang pakai streaming. Kita yang streaming. Jadi kita sebagai pemenang harus jadi. 2021 bukan tahun suram, saudara. 2021 tahun terang. Amin. Kalau saudara lemes, gampang masuk kamar bahasa roh. Lemes lagi masuk kamar bahasa roh, keluar, saudara akan jadi pemenang. Amin. Ininya harus bangun, saudara. Yang pertama, saudara harus melepaskan semua beban yang gandoli hidup saudara. Yang kedua, ketika dalam perjalanannya itu, ketika dilepas semua yang membebani perselisihan, perdebatan, perbantahan, senang pingin sugih, macam-macam dilepas. Ishak memulai perjalanannya sebagai leader. Dia orang yang leh-lehah, orang yang sudah dewasa untuk memimpin. Kalau hidupmu, hidup kita adalah, harusnya ikut Abraham itu enak loh, betul? Tapi ketika saudara hidupmu dipimpin terus, saudara bukan orang dewasa. Bukan berarti dari ini terus memberontak Mbak Markus terus saudara jadi pendeta kabeh, ya ora. Betul? Tapi mulailah semua yang mengikat hidup saudara, semua yang gandul hidup saudara. Ketika saudara lepas semua, saudara menjadi seorang singa jalan, dipimpin menghadap Raja Abimelek. Dan firman-Nya berkata tertambah kaya. Tapi kalau hidup kita, Pak, 2021 aku tak ngene wae lah, Pak. Ya toh wis enak. Hidupku digandoli wong akeh, aku tak melaku, Pak, ora apa-apa. Habis, saudara tidak bisa jadi pemenang. Lepaskan itu semua. Lepaskan. Saya ketika dapat firman ini berkata, Tuhan,
berarti tahun 2020, 2021 akan terjadi penambahan. Amin. Bisa jadi orang yang buka toko jadi pendeta. Bisa jadi. Markus menghindar berapa tahun, akhirnya kecekal dia. Sayang saya tidak datang momen itu. Yang tidak datang lagi cuma satu, moga-moga teko Kus, Pak Hura. Ajaib, akhirnya jadi. Tak takoni bertahun-tahun, Kus kowe pengen jadi pendeta ora? Kita ora cocok panggilan. Tapi hari ini dia sudah jadi pendeta, amin, memimpin. Yang ajaib satu, saudara. Saya itu ajaib. Seorang Markus yang pendiam bisa memimpin saudara. Mungkin kalau istrinya, wes lah, ora apa-apa gitu. Bojone wes lah gitu. Tapi Markus diem aja omongnya. Itu Tuhan mimpin dia. Dan saudara percaya dengan dia, amin. Itu keajaiban. Tahun 2020 dia jadi pendeta, amin. Jemaatmu pira Kos? 100. 2021 tikal, saudara. Tambah. Bisnis aja kita punya planning penambahan, amin. Jemaat kita harus berkembang. Tapi lepaskan semua, saudara. Lepaskan. Semua yang gandoli hidupmu harus melepaskan. Jangan mau jadi beban, dibebani. Ini bukan berarti terus saudara yang biasa memberkati panti asuhan ini membebani aku, ojo salah. Wis salah. Ana wong nang mendengarkan khotbahku nganti pendeta kae rasa kayak duit meneh wis ben kon urip dhewe. Wis salah saudara. Salah. Yang bebani adalah nesumu, emosimu, dendemmu, senengane ngejai wong bantah-bantahan. Saya kemarin ke desa saudara, ketemu dengan jemaat katanya, dulu jemaat di HS, pergi ke desa saya. Nawa brokoli 10.000 dinyang dari petani 9.000, 8.000 dinyang brokoli ini 5.000. Petani ini nangis, yang dodol nangis. Duit 10.000, lepaskan kayak gitu lepaskan. Amin. Aneh lu, terutama ibu-ibu, nek lu ngepas satu bahagia, kacek 1.000. Balik iso ceritanya rasanya kasih 1 juta. Itulah ibu-ibu. Saya lihat di mana namanya di Instagram itu pola pria belanja. Ambil kasir. Pola wanita belanja. Orang 1, orang 2 row balik muter. Ora sidone kasir pindah. Haleluya. Tinggal semua itu ditinggal, saudara. Amin. Tinggal. Saudara akan melihat kemenangan. Amin. Bagaimana saudara mau mencapai puncak? Kalau saudara bawa beban, orang bakal tekan saudara. Sampai di puncak lempoh. Bisa lihat gak? Bisa itu jeblak turu. Kok turun apa ngene apik? Aku ora kuat karena dari bawah aku nggo barang gede. Tinggalkan itu. Orang kalau mau sampai puncak Mount Everest, dia cuma bawa oksigen 1 saudara, sama minuman. Kenapa enggak bawa semuanya? Saudara sampai sana kan, bang, tinggalkan yang enggak perlu. Betul? Tinggalkan. Tinggalkan yang tidak itu tinggalkan. Kesal saudara. Ketika semua itu mbok tinggalke, saudara akan, kita buka di 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2. Bentar. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Dah, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Tuhan. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, bagaimana seorang Elisa mengejar Elia hanya untuk satu. Apa saudara? Pengurapan.
Mbok pikir Elisa ini rohani? Menurut saya enggak sih. Dia mengejar urapannya, enggak mengejar Tuhan. Dikejar, didesak. Sampai Elia berkata, kalau kamu bisa melihat. Tahun 2020, ketika kamu melepaskan semua yang tidak-tidak. Ketika tahun ini adalah tahun switching dan tahun penambahan. Dengan syarat saudara harus melepaskan semua yang bukan dari Tuhan. Semua beban, gandolan, semua yang mengikat saudara harus saudara lepaskan. Ketika saudara bisa melepaskan itu. Yang kedua, ketika mata saudara bisa melihat Tuhan. Semua yang dibukakan Tuhan, opportunity. Ketika saudara bisa melihat. Bagaimana caranya bisa melihat? Tahun ini, tahun switching dan tahun mendesak Tuhan. Tahun mengejar Tuhan. Kejar kemanapun dia ada. Dia Allah yang di secret place. Dia Tuhan yang di tempat tersembunyi. Yang dimana hanya kita dan Tuhan. Tahun ini seperti Ishak, dia memimpin sendiri. Tahun ini adalah tahun di mana saudara dengan Tuhan sendiri. Nek Pak Yusa omong ora rombongan, dewean. Di mana saudara harus punya intim dengan dia. Sendiri, secret place. Ketika saudara menyembah Tuhan dalam secret place, tetesan air matamu dihitung dengan dia. Tahun ini di mana tempat kita tersungkur. His God lead me, memimpin kita. Tahun ini bukan, Gus, firmannya gayaku apa ya? Tahun ini adalah saudara cari firman Tuhan sendiri. Setiap person cari Tuhan sendiri. Saudara akan menemukan dia ketika dia engkau cari. Firman berkata, aku akan ada. Ketika saudara cari dia, dia akan bersedia ditemuin. Tahun ini bukan tahun yang enjoy, saudara. Tahun ini adalah tahun yang lebih keras daripada tahun yang lalu. Tahun di mana kita harus mendobelkan semuanya. Waktumu untuk Tuhan. Ketika dia ditemui, hidupmu akan tenang, saudara. Just only one word. Hanya satu firman dari dia. Hidupmu tercover semua. Cari dia. Selagi dia mau ditemui, saudara. Terus desak. Kalau nyembah Tuhan, saudara, keluarlah dari sini. Kenapa? Dari dalam ini keluar aliran-aliran air hidup. Amin. Dia menginginkan, loh Pak, suaraku elek. Loh, semakin elek ya apa-apa. Ketika saudara suaramu elek keluar, di dalam surga suaramu merdu banget. Tapi kalau suara kita merdu tapi tidak dari sini, tekan surga suaramu elek. Apa kemeresek iki? Pateni teklek. Tapi nek suaramu elek tapi keluar dari sini, saudara. Surga akan berkata, ki konsere sapa to? Walaupun dunia berkata suaranya elek kuwi, tapi surga kok apik men. Ini lho bedane. Kayak tadi saya sembahyang di mana, saudara? Ojo melu-melu lho, ngombe sini kebak. Jangan itu. Itu waktu-waktu spesial dengan Tuhan. Kadang doamu tuh kadang dalam perjalanan kamu tiba-tiba keluar doa. Tuhan, ini terjadi. Amin. Saudara kan tidak mungkin dalam perjalanan nyembah, kalau nyupir nyembah hanya nih. Tapi kalau saudara tuh dengan santai, kadang-kadang doa yang di sini tuh tipis, saudara. Di sini tipis. Kadang-kadang kita sendiri sampai ini tidak benar. Kadang-kadang tengah malam dibangunin berdoa, walaupun even setengah jam loh, nyembah dia.
Dia ada. Amin. Tahun ini adalah tahun di mana saudara nggak bisa main-main lagi. Saudara mulai ini kebuka, Tuhan buka, supaya aku bisa mendengar suara-Mu dan ikuti. Saya ketika habis dapat mobil, tak hitung, yang persepuluhan kan harus diberi ya saudara, itu haknya dia, kita kasih. Tiba-tiba bangun tidur saya diomong itu, kamu harus sunat. Sunat pun tidak enak saudara, sakit. Tapi long term-nya kita akan menerima yang sehat. Tahun ini sunat yang tidak perlu. Berikan jatah kepada Tuhan, jatahnya dia. Saudara akan melihat mujizat. Amin. Saudara tahu? Malaiki ngomong apa? Berikan 1/10 kepada pembendaraan rumah Tuhan. Betul? Supaya apa? Bukan untuk, ini contohnya misalnya Pak Gembala Markus, kayak perpuluhan. Itu 1/10, ya kira-kira 10 juta lah. Ya kan, 1/10 masuk Markus. Kalau orang pelit akan berkata, enak men Markus untuk 10 juta. Itu, aku kerja cepet, ya Markus untuk 10 juta, kok enak men. Salah. Markus tetap 10 juta. Markus tetap 10 juta. Dicukupkan dengan 10 juta itu. Tapi yang memberi, Tuhan menjanjikan, tingkap langit tak buka. Prove me, buktiin aku. Itu kayak gini loh, saudara. Dia berkata, prove me, buktiin kepada aku bahwa aku bisa memberkatimu. Dan the message ngomong bagus saudara. Tak cukupi lumbumu dan mimpi liarmu pun. Saudara mau punya mimpi liar? Tidak punya Pak, saya rohani Pak, tidak punya. Saudara tidak punya mimpi liar? Punya enggak? Ada, saya aja ada. Saya punya mimpi liar. Mimpi liar saya itu hampir-hampir digenapi saudara sama Tuhan. Loh Bapak, berarti sering memberi zaman dulu enggak? Tapi saya punya mimpi liar digenapi. Saudara punya mimpi liar? Saya punya, saya ingin punya mimpi liar. Ini di sini sudah ada mimpi liar yang sudah ada. Nah, perpuluhan yang saudara kasih itu membuka semua yang berkat buat hidup saudara. Tapi nek kowe hitung-hitungan dengan perpuluhanmu, sing duwe urip akan hitung-hitungan be pangananmu. Gelem dihitung, manganmu sakeh dikurangi. Oh, gelem hidupnya makannya dikurangi be Tuhan. Kayak kelemon dikurangi. Gelem. Oh berkatmu kakehan kurangi. No. Dia akan membukakan tingkap surga. Simple. Setahun ini buat simple, rasa ruwet. Urip wong ruwet itu tidak pernah akan sampai kemana-mana. Simple. Tuhan ngomong berkati ini, berkati. Tuhan ngomong tabur. Tuhan berkata di sini, mulai hari ini gue jadi tukang jahit. Berubah jadi tukang jahit. Saya punya kesaksian saudara. Saya punya teman, dia usaha restoran. Sebelum usaha restoran, dia usaha jualan mainan anak-anak di desa. Di desa loh. Nah, di kota mungkin oke, di desa. Dan tidak pernah diurusi. Karena dia berkata, ini duit piro tok toh. Dolanan ini. Duitnya tidak diambil. Dan dia beranak. Punya satu lagi. Tapi dia pegang restoran yang besar karena duitnya gede, saudara. Duitnya gede. Tiba-tiba datanglah pandemi ini. Ini orang kalau memberi persembahan lucu, saudara. Jadi duit persembahan dari toko A diambil, hitung-hitungannya di global, dijikuk, urusan modal cemplongke, kabeh begitu. Saudara. Jadi dia benar-benar kalau ngasih persembahan itu sak tumpuk gini, ada receh, ada yang 1.000, yang 2.000. Tapi setempuk beberapa tempat. Hanya saya tahu kalau yang memberi dia, soalnya tak tembak. Nah, ketika pandemi terjadi masih bisa hidup, tiba-tiba di stop semua. Dia tidak bisa buka. Karyawannya banyak. Telepon, Pak piye? Lah yo kon piye ya? Pempeng
Saya hanya bisa mendoakan, enggak mungkin saya beli ini makanannya dia terus, kan enggak mungkin toh, saudara. Pak Cali luar biasa, nopo restorannya diborong apa yang bendino, kan enggak mungkin toh. Saya hanya bisa mendoakan. Jalan 1 bulan dia telepon saya, Tuhan kita itu luar biasa Pak Cali. Kenapa? Dulu tempat yang saya berkata, kira saya diurusi, elek, duitnya meh hilang, terserah. Hari itu tempat ini yang menjadikan kehidupan buat saya, membayari semua usaha saya, termasuk utang piutangnya, dibayari dari toko kecil, ukuran 3x4, jualan mainan. Saya ini sampai bertanya, lu kok iso? Bisa, kenapa? Yang beli namanya remote control, anak kecil ditaiki mobil di remote control itu, antri saudara. Remote control antri, waiting list. Kasih tahu, terjadi perubahan. Saudara, saya tanya hari ini nih, Mas saudara. Saudara tahun 2000 ngalami mujizat, tahun 2020, Yang ngalami siapa? Enggak, berdoa, pokok percaya. Mujizat tahun 2020, melaku, ada penambahan, betul? Ibunya belum, mana itu doake rame-rame, diminyai rame-rame. Nomornya terus balik dari sini dodol minyak. Siapa tahu? Ya toh? Saudara harus percaya, amin. Desak dia. Saudara kalau ngapeli pacarmu, saya ngapeli istriku dari luar toh. Yang buat papahnya dia masih metum 1, 2, 3 kali bawa ke watu saya masih. Ngapeli anakku kok neng ngene pager. Lah emang anakku binatang, sapi. Ya toh? Dianya akan marah sama saya. Tapi kalau setiap hari saya dodok rumahnya, enggak bisa tidur, lawangnya tak dodoki terus, ya, makin keluar, tak desak terus. Makin lama makin cinta sama saya, betul? Tapi kalau hidupmu ngejar Tuhan, tangi jam 8, dah turumu jam piro? Jam 2 napa? Game. Tangi jam 8. Bar tangi kesel kabeh, ngopi sik kabeh. Sing durip ngenteni kowe akan berkata, "Iki wong iki kok ngegi lho." Tapi kalau saudara bangun, desak dia, sembah dia. Dia akan datang dalam hidup kita. Amin. Dia akan gandeng kita. Saudara mau hidupnya digandeng? Desak dia. Saudara akan menemukan dia. Makanya firman berkata, ketika seorang itu menemukan, dia menjual semuanya. Kalau dalam filmnya dia tiduran di bawah bulan dan dia lihat mutiara itu. Kalau orang dapat Tuhan, semuanya, saudara akan berkata, asal aku dekat dengan dia. Amin. Saya berdoa hidup kita tahun 2021 seperti Tuhan yang tahun 2020, digandeng dan jalan lebih jauh lagi dengan Tuhan. Saudara akan menemukan dia kalau saudara mencarinya. Dan tinggalkan semua ikatan, beban yang ngikat hidup saudara, supaya saudara jalan dengan bebas. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu, Tuhan, terima kasih. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepada